Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Pada Ustaz, kami persilakan Pak Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin ya. Dan kita masih pada bab taqwa. Pada pertemuan lalu telah kita bahas ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang takwa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang takwa, dan ada 5 hadis ya. Hadis yang pertama An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, qila ya Rasulullah man akramun nas. Dikatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Qala atqahum, maka Nabi menjawab, orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Faqalu, maka para sahabat berkata, laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang ini yang kami maksud ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab lagi, fa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibni khalilillah. Maka Yusuf alaihissalam dialah nabi, putranya nabi, punya putranya nabi. Silsilah nabi sampai 4 kali. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Para sahabat berkata, bukan tentang ini yang kami tanyakan wahai Rasulullah. Qala fa an ma'adinil arabi tas'aluni. Apa kalian bertanya kepadaku tentang yaitu ma'adin, yaitu tentang nasab orang-orang Arab? Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Sungguhnya yang terbaik di antara mereka di zaman jahiliyah, mereka juga yang terbaik dalam Islam jika mereka faqih, jika mereka berilmu. Wa faquhu bi dhammil qaf 'ala al-masyhur wa hukiya kasruha ay alimu ahkam syara'. Nabi mengatakan idza faquhu artinya yaitu jika mereka belajar hukum-hukum syariat. Kita kembali kepada hadis ini, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah majelis taklim Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW ditanya tentang oleh para sahabat, man akramun nas, siapakah orang yang paling mulia? Maka Nabi SAW menjawab, langsung dia menjawab, atqahum, yang paling bertakwa di antara mereka. Dan ini dalil bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Dan jawaban Nabi ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa ya. Maka seorang kalau ingin jadi mulia di sisi Allah, dia menambah ketakwaannya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semakin dia bertakwa kepada Allah, ya, maka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu, ya, ternyata para sahabat mengatakan, ya, kata mereka, ya, laisa an hadza nas'aluk, bukan ini yang kami tanyakan ya Rasulullah. Ya, maka Rasulullah SAW menjawab lagi, mungkin mereka ingin bertanya tentang nasab yang paling mulia. Jadi Rasulullah jawab yang paling mulia secara mutlak adalah yang paling bertakwa. Namun kata para sahabat, bukan ini yang kami tanyakan. Maka Rasulullah SAW lanjut, ya, jawaban yang lain. Siapa tahu para sahabat bertanya tentang nasab yang paling mulia. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa nasab yang paling mulia adalah nasabnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Karena dia adalah seorang nabi, ya, nabi, putra nabi, putra nabi, putra nabi, ya. Ini semua juga kembali kepada nasab disertai dengan ketakwaan. Ya, dia adalah dari keturunan para nabi. Yusuf seorang nabi, bapaknya nabi yaitu Yakub alaihissalam, kakeknya lagi Ishak alaihissalam,
kakek buyutnya Ibrahim alaihissalam. Ya, ini adalah silsilah nasab yang paling mulia ya. Ternyata kata mereka, bukan ini yang kami tanyakan ya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni? Apa kalian bertanya kepadaku tentang ma'adin? Ma'adin itu artinya sumber ya. Itu sumber nasab, sumber kedudukan ya dari orang-orang Arab ya. Jadi mereka tidak bertanya tentang nasab manusia secara umum, tapi ternyata para sahabat bertanya tentang nasab orang-orang Arab karena mereka orang Arab. Mana yang paling mulia? Ya. Maka Nabi SAW, ini menunjukkan cerdasnya Nabi SAW ketika ini menjawab secara umum yang paling mulia dan yang paling bertakwa, ternyata mereka tidak bermaksud demikian. Rasulullah SAW menjelaskan orang yang paling bertakwa secara nasab dan dia seorang nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, karena dia nasabnya juga tinggi dari kalangan keturunan para nabi disertai dengan silsilah para nabi. Ternyata bukan itu yang mereka tanya. Rasulullah SAW akhirnya mengatakan, kalian maksudkan tentang orang-orang Arab, tentang nasab orang Arab, karena ternyata itu maksud para sahabat. Dan ternyata benar itu maksud pertanyaan para sahabat. Maka setelah itu Nabi menjelaskan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faquhu. Bahwasanya orang yang paling baik, terbaik di kalangan orang-orang Arab di zaman jahiliyah adalah yang terbaik juga dalam Islam jika mereka faquhu, jika mereka belajar ilmu syariat. Ya. Perhatikan di sini, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Nasab ya, juga merupakan sumber kemuliaan. Namun dengan syarat nasab tersebut disertakan dengan ketakwaan. Ya. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam mulia, kenapa? Karena disertai dengan ketakwaan. Bapaknya dia bertakwa, bapaknya bertakwa, kakeknya bertakwa, kakek ibunya bertakwa. Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Silsilah para nabi. Namun ketika pertanyaan terkait dengan orang Arab, Nabi jelaskan juga bahwasanya yang terbaik di antara orang-orang Arab di jahiliyah, mereka juga akan terbaik di Islam jika mereka bertakwa. Ya. Kita tahu di zaman jahiliyah yang paling terbaik adalah Bani Hashim. Bani Hashim ya, nasab tertinggi, nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nasab tersebut tidak ada manfaatnya kecuali jika disertai dengan ketakwaan. Makanya dia mengatakan idza faquhu. Orang yang nasabnya terbaik di zaman jahiliyah akan juga menjadi terbaik di Islam jika mereka bertakwa ya. Jika mereka bertakwa. Ini dalil bahwasanya faqih atau fiqh, belajar agama ya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala adalah jalan mudah meraih ketakwaan. Jalan mudah meraih ketakwaan. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, ya maka Allah buat dia faqih tentang agama. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kefakihan atau belajar ilmu syar'i sebab menuju ketakwaan. Karena dengan belajar ilmu syar'i kita akan mengetahui pintu-pintu kebaikan dan kita akan mengetahui pintu-pintu keburukan. Pintu-pintu kebaikan kita tahu agar kita laksanakan. Kita mengenal skala prioritas dalam beramal soleh, dan ada pintu-pintu keburukan juga kita tahu. Pintu-pintu keburukan apa, jalan-jalan menuju pintu tersebut apa, sarana dan prasarana menuju pintu keburukan itu apa untuk kita jauhi. Dan kita tahu, kita sudah jelaskan, takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dari situ, di sini dikatakan bahwasanya ternyata orang yang nasabnya tinggi disertai ilmu syar'i, maka dia menjadi mulia. Tapi syaratnya, kata Rasulullah SAW, idza faquhu, dengan syarat mereka faqih. Karena kefakihan seorang mengantarkan dia kepada ketakwaan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas seluruh kaum mukminin untuk pergi berjihad di medan pertempuran. Hendaknya sekelompok dari mereka, ya. Setiap mereka ada sekelompok orang yang tidak berjihad tapi tinggal untuk liyatafaqahu fid din, untuk belajar agama, liyatafaqahu fid din. Tujuannya apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau orang-orang para mujahidin kembali, mereka bisa memberi peringatan la'allahum yahdharun, ya. Jadi ini menunjukkan akan pentingnya menuntut ilmu syar'i, karena menuntut ilmu syar'i adalah sebab menuju pada ketakwaan. Makanya sudah pernah sering kita sampaikan ketika Rasulullah SAW mengatakan
Ya, man salaka tariqan yaltamisi fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dalam hadis ini Nabi SAW tidak mengatakan siapa menempuh jalan untuk berbakti kepada orang tua, siapa menempuh jalan untuk berhaji, siapa menempuh jalan untuk silaturahmi, siapa menempuh jalan untuk pergi ke masjid. Rasulullah tidak mengatakan demikian. Tapi Rasulullah SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Kenapa dikhususkan menempuh jalan untuk menuntut ilmu sementara banyak ibadah dilakukan harus menempuh jalan? Karena kata sebagian ulama, jalan termudah untuk meraih surga adalah dengan menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu seorang meraih ketakwaan. Karena dengan menuntut ilmu dia tahu mana pintu-pintu kebaikan untuk bisa dia jalankan, dan dia tahu mana pintu-pintu keburukan untuk dia jauhi, dan itulah makna hakikat daripada ketakwaan. Maka jangan kita sepelekan masalah al-fiqh, tafaqquh fid din. Rasulullah jelaskan nasab percuma, tidak ada faedahnya. Dia hanya bisa berfaedah idza faqahu, kalau faqih, kalau paham tentang ilmu agama. Dari sini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bahwasanya barometer syariat ketika menilai orang yang paling mulia bukan kembali kepada ketampanan, bukan kembali kepada paras tubuh atau fisik, bukan kembali kepada harta, ya. Tidak. Bahkan juga bukan kembali kepada nasab kalau tanpa disertai dengan ketakwaan, ya. Tidak seperti barometer manusia. Manusia ketika menilai kemuliaan orang lain, apa yang menjadi barometer? Ya, barometer paling mungkin harta. Harta. Orang semakin kaya semakin dimuliakan. Atau popularitas. Orang semakin popularitas maka semakin dimuliakan. Demikianlah kondisi manusia, tidak bisa kita pungkiri. Mereka menjadikan standar kemuliaan orang lain dengan perkara-perkara duniawi. Atau dia adalah pejabat, memiliki jabatan yang tinggi maka dimuliakan. Atau dia memiliki darah biru atau nasab yang tinggi maka dimuliakan. Ya. Atau dia memiliki paras yang cantik atau paras yang tampan maka dimuliakan. Atau dia memiliki tubuh yang semampai misalnya maka dimuliakan. Ya. Namun syariat tidak memandang hal tersebut. Ya. Dalam hadis yang tegas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Semua kalian berasal dari Nabi Adam dan Adam adalah dari tanah. La fadla lil Arabi 'alal ajami walal ajami 'alal Arabi illa bitaqwa. Walal ahmar 'alal aswad al ahmar 'alal abyad wal abyad 'alal ahmar illa bitaqwa. Tidak ada kemuliaan Arab di atas non-Arab atau kemuliaan non-Arab di atas Arab kecuali dengan ketakwaan. Ya, menasab tidak ada faedahnya kalau tidak bertakwa. Ya. Tidak ada kemuliaan orang Arab di atas non-Arab kecuali dengan takwa, dan tidak ada kemuliaan non-Arab di atas Arab kecuali dengan takwa. Tidak ada keutamaan orang berkulit putih di atas orang berkulit hitam kecuali dengan takwa, dan tidak ada keutamaan orang yang berkulit hitam di atas orang berkulit putih kecuali dengan takwa. Inilah Islam, agama yang jauh daripada rasisme, ya, dan benar-benar menjadikan barometer kemuliaan seorang lah dengan takwa, Dari sini kita tahu bahwasanya seorang memiliki nasab yang tinggi, menurut pandangan masyarakat, dia bisa menjadi mulia. Seperti dia di Bani Hashim, dia bisa jadi mulia, kalau dia menuntut ilmu syar'i. Kalau tidak, dia tidak faqih, tidak takwa, maka tidak ada faedahnya. Kata Nabi SAW, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, tidak akan mempercepat nasabnya, tidak akan mempercepat dia. Artinya siapa yang amalnya lambat, tidak bertakwa, nasabnya yang tinggi tidak bermanfaat baginya. Ya, tidak manfaat baginya. Maka seorang jangan terpedaya dengan nasabnya yang tinggi. Sebagaimana Al-Imam atau Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memperingatkan sebagian orang dari Bani Hashim yang terpedaya dengan atau ujub dengan nasabnya, ya. Ya, merasa kalau sudah keturunan Bani Hashim pasti aman. Bahkan sebagian mereka mengatakan sebagian mereka masya Allah bertakwa, dan sebagian mereka ada yang salah paham tentang nasab, ya. Sebagian mereka yang mengatakan kami bernasab emas, dan kalau emas meskipun dilemparkan dalam comberan tetaplah emas, tidak pengaruh, ya. Ya, percayaan-percayaan seperti ini akhirnya membuat sebagian mereka mempermudah melakukan apa saja dengan merasa bahwasanya kami adalah emas, nasab kami adalah emas, mau diletakkan di comberan manapun tetap saja emas, ya.
Ini itu salah karena nasab yang tinggi tersebut tidak akan bermanfaat kecuali jika disertai dengan takwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh." Siapa yang amalnya lambat maka nasabnya tidak akan percepat dia. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu." Sungguhnya yang terbaik di antara mereka di zaman jahiliyah secara nasab akan menjadi terbaik juga di Islam jika faqih. Jika faqih ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hadis yang sangat tegas bahwasanya di antara keutamaan takwa bahwasanya jadi barometer kemuliaan seorang di sisi Allah dengan ketakwaan. Dengan ketakwaan. Maka kita jangan terpedaya dengan sikap manusia terhadap kita. Orang memuliakan kita, orang merendahkan kita, itu urusan duniawi. Yang paling penting adalah bagaimana kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semakin bertakwa, semakin menundukkan pandangan, semakin menjaga pendengaran, semakin banyak salat malam, semakin banyak baca Al-Qur'an, semakin banyak bersedekah, semakin banyak berbakti kepada orang tua, otomatis kita semakin mulia. Ya, semakin mulia, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasjudu waqtarib." Sujudlah dan dekatlah kepada Allah. Semakin sujud, semakin dekat dengan Allah, semakin mulia. Meskipun orang lain mungkin tidak memuliakan kita. Ya, tidak mulia. Tidak ada masalah, yang penting mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir, dua orang termulia di zaman tersebut yang Allah ceritakan, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlah fa abau ay yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqam." Hadis dalam ayat dalam surat Al-Kahfi. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka berangkatlah Nabi Musa dan Nabi Khadir menuju suatu kampung. Mereka kelaparan rupanya. Nabi Musa dan Nabi Khadir kelaparan. Maka istata'ama ahlaha, mereka pun minta makan kepada penduduk kampung tersebut. Apa kata Allah? Fa abau ayyudayyifuhuma. Maka mereka semuanya enggan memberi makan kepada Nabi Musa dan Nabi Khadir. Bahkan sebagian ahli tafsir seperti Al-Alusi menyebutkan bahwasanya perkataan Allah istata'ama ahlaha, mereka minta makan kepada penduduk negeri tersebut, menunjukkan bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Khadir mengetuk pintu satu-satu, artinya pintu ini menolak, mereka lanjut kepada pintu kedua, minta dijamu ya, karena hak mereka untuk dijamu, mereka adalah tamu, ternyata ditolak, pintu ketiga dan seterusnya. Ternyata semua menolak Nabi Musa dan Nabi Khadir. Lihat, artinya mereka tidak dimuliakan ketika itu. Coba kalau pejabat yang datang pasti dimuliakan. Coba kalau artis yang datang pasti dimuliakan. Mereka tidak mulia oleh penduduk kampung tersebut, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam, ulul azmi minar rusul, Nabi Khadir, nabi yang mulia. Oleh karenanya jangan terlalu kita peduli dengan penilaian manusia kepada kita. Manusia punya barometer tersendiri. Anda tidak dimuliakan karena Anda miskin, ya sudahlah. Demikianlah manusia. Mungkin seorang wanita kok tidak dipandang sama yang lain, mungkin bajunya biasa-biasa, mungkin tasnya mungkin biasa-biasa, ya. Sehingga teman-temannya tidak memandang dia dengan penghormatan, ya sudahlah, itulah manusia. Ya. Kalau kita mencari penghormatan manusia, kita akan kecewa. Karena manusia punya barometer sendiri untuk memuliakan orang lain. Barometernya duniawi. Kalau Anda tidak punya dunia, jangan harap Anda akan dimuliakan manusia. Ya kecuali orang-orang yang bertakwa yang memuliakan orang dengan ketakwaan. Ya. Tapi kita bicara kebanyakan manusia, tidaklah mempunyai standar untuk memuliakan orang lain kecuali dengan duniawi. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir menjadi penghibur bagi kita. Kalau seandainya kita suatu tempat tidak dimuliakan, tidak dihargai, kita ingat bahwasanya pernah Nabi Khadir dan Nabi Musa hanya minta makan saja tidak dikasih. Fa'abau, mereka enggan untuk menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir. Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita. Kemudian yang kita bisa ambil juga, kita jangan terpedaya kalau orang memuliakan kita karena harta kita. Mungkin karena kita bos, karena kita punya kedudukan, karena kita cantik, karena kita tampan, karena kita populer, karena kita pemuliaan orang terhadap kita bukan berarti Allah memuliakan kita. Tidak ada kelaziman. Tidak ada kelaziman. Betapa banyak orang dimuliakan oleh masyarakat, dielu-elukan, dijadikan bintang iklan.
Kalau orang ketemu dengan dia, orang pada histeris karena begitu terpesona dengan dia, tapi dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalaupun kita dielu-elukan oleh masyarakat, jangan juga terpedaya. Karena Allah punya standar berbeda dengan standar masyarakat. Standar Allah Subhanahu wa taala, barometer Allah dalam menilai seorang adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna dunya hulwatun hadirah." Inna dunya hulwatun hadirah. Sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, dan Allah menjadikan kalian menempati dunia. Ya. Fayanzura kaifa ta'malun, agar Allah melihat apa yang kalian kerjakan di muka bumi tersebut. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah, hati-hati terhadap dunia. Wattaqun nisa, dan bertakwalah kepada Allah terkait dengan para wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israil terkait dengan wanita. Di sini Rasulullah SAW membuka hadisnya dengan mengatakan inna dunya hulwatun khadirah. Sungguhnya dunia itu hulwah khadirah. Itu manis dan hijau. Manis ditinjau dari dirasa manis, hijau ditinjau dari dipandang dengan enak. Demikian dunia sangat mudah menggoda. Karena apa yang kita suka? Kita suka sesuatu yang indah dan manis. Ya. Kalau ada sesuatu indah dipandang, manis dirasa, itu yang kita cari. Dan begitulah dunia. Sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan. Siapa kejar-kejar harta, duit yang banyak? Siapa yang tidak senang dengan harta yang banyak? Kita manusia. Ya. Innal insana wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu sangat cinta dengan harta. Karena harta itu manis dan hijau. Manis dirasakan dan hijau dipandang, ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian benar-benar mencintai harta. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya dunia itu manis dan hijau, ini menunjukkan dunia itu adalah ujian yang berat, mudah sekali masuk dalam hati seseorang. Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada rekan-rekan yang kebetulan diberikan oleh Allah kelebihan harta, jangan masukkan harta di dunia. Jangan masukkan apa? Harta di hati, jangan masukkan dunia di hati. Ya. Kita boleh punya harta yang baik, tapi selalu orientasinya akhirat. Kapan kita masukkan dunia dalam hati kita, kita sengsara. Jadilah kita cinta sama dunia. Kalau ada dunia yang hilang, kita sangat sedih. Karena kita sudah mencintai dunia. Ya, jadilah kita pelit, jadilah kita perhitungan. Ya, karena orientasi kita dunia. Hati-hati, waspada. Jangan terlalu cinta sama dunia. Jangan terlalu beli barang-barang yang mewah. Akhirnya kita cinta pada barang mewah tersebut. Jangan berlebih-lebihan dalam dunia. Memang kita punya uang, tapi hati-hati. Ya. Jadikan dunia itu di luar, di hati kita, di tangan kita, jangan di hati. Dan ini perlu perjuangan. Omongannya mudah, teorinya mudah. Jangan jadikan dunia dalam hati, mudah. Prakteknya perlu perjuangan. Ya. Sampai kita benar-benar dunia itu bukan orientasi kita, adalah akhirat. Bagi kita yang penting ya, akhirat kita bagaimana, ya. Karena dunia itu benar-benar menggoda. Rasulullah SAW mengatakan hulwatun khadirah, manis dan hijau. Ya. Dan ingat, makanya Rasulullah mengatakan innallaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Ingat, Allah menjadikan kalian khalifah di atas muka bumi, itu menempati bumi. Ya, buat apa? Agar Allah lihat bagaimana yang kalian kerjakan. Apa kalian terpedaya dengan dunia tersebut? Apakah dunia tersebut masuk ke dalam hati kalian? Allah melihat. Fayanzur kaifa ta'malun. Allah melihat bagaimana kalian beramal. Ya. Ingat, semua harta yang Allah berikan kepada kita, Allah lihat secara detail. Kita dapat rezeki, dapat gaji, Allah ingin lihat apa yang kita lakukan dengan harta ini. Dapat keuntungan, Allah ingin lihat apa yang kita lakukan keuntungan ini. Orientasi kita akhirat atau dunia, Allah ingin lihat. Setiap harta yang kita dapatkan. Ya. Demikian juga bagaimana kalian menghadapi keindahan-keindahan dunia yang lainnya. Makanya setelah itu Nabi berkata, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap dunia, hati-hati. Takut dunia itu seperti firman Allah, "Fattaqun nar," yaitu ambillah pelindung
kalian dari bahaya api neraka. Demikian juga fattaqud dunya, ambillah kalian pelindung dari bahaya dunia. Waspada, artinya waspada dengan dunia. Dunia ini mudah membuat kita lupa tentang akhirat. Mudah sekali. Kenapa? Karena dia manis dan hijau. Selalu manis dan hijau. Duit selalu manis dan hijau, selalu menyenangkan. Ya. Harta yang mewah, benda-benda yang mahal, jabatan, ini semua dunia. Jabatan, ketenaran, popularitas, semuanya hijau dan manis. Waspadalah terhadap dunia. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengkhususkan wattaqun nisa, dan waspadalah kalian terhadap wanita. Dan kita tahu bahwasanya wanita adalah bagian dari dunia. Tapi tidaklah disebutkan secara khusus kecuali karena fitnah wanita sangat luar biasa. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Waspadalah terhadap dunia. Kemudian Rasulullah SAW khususkan wattaqun nisa. Waspadalah kalian terhadap wanita. Kenapa? Rasulullah SAW menjelaskan, fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israil adalah pada wanita. Subhanallah, Bani Israil adalah wa anni faddaltukum 'alal alamin, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku muliakan kalian di atas seluruh suku-suku bangsa-bangsa yang ada ketika itu. Artinya Bani Israil adalah suku termulia di zaman tersebut. Suku termulia di zaman tersebut. Di antaranya mungkin dengan kecerdasan yang Allah berikan, di antaranya dengan Allah kirimkan para nabi di kalangan mereka. Tetapi mereka binasa. Mereka terjumus dalam berbagai macam penyimpangan, dalam kesyirikan, dalam membunuh para nabi, dalam merubah ayat-ayat Allah. Lihat bagaimana kerusakan Bani Israel. Ya. Menghalalkan riba, kemudian membunuh orang-orang di luar mereka dengan berbagai macam kerusakan yang mereka lakukan. Ternyata sebab pertamanya adalah wanita. Sebab pertama adalah wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israil adalah masalah wanita. Hadis riwayat Muslim. Ini dalil bahwasanya fitnah wanita bukanlah perkara yang sepele. Butuh ketakwaan butuh ketakwaan yang tinggi ya untuk menghadapi fitnah wanita ini. Dan inilah yang dilakukan oleh musuh-musuh kita, orang-orang kafir. Bagaimana mereka benar-benar menjadikan wanita sebagai sebab untuk menghilangkan ketakwaan masyarakat. Ketakwaan wanita tersebut sendiri hilang dan ketakwaan para laki hilang dengan para wanita tersebut. Maka dalam hadis, dan setan ikut membantu dalam hal ini. Makanya dalam hadis disebutkan al-mar'atu auratun, wanita itu aurat, fa idza kharajat istasyrafa syaitan. Kalau wanita keluar, maka syaitan mengintai begitu. Dia mengintai setiap wanita yang keluar rumah buat apa? Untuk dia hiasi. La uzayyana lahum fil ardi, aku akan menghiasi kemaksiatan bagi mereka di atas muka bumi. Di antara tafsir para ulama tentang sumpah iblis, la uzayyinanna lahum fil ardi, aku akan menghiasi maksiat bagi mereka di atas muka bumi. Itu orang-orang dibuat gelisah kalau tidak bermaksiat. Gelisah kalau tidak bermaksiat karena benar-benar dihiasi. Wanita sendiri sudah indah dari asalnya, kemudian dihiasi oleh syaitan. Ya, dihiasi oleh syaitan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mar'a tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Sungguhnya wanita itu datang dari depan kelihatan dari bentuk syaitan, dari belakang dalam bentuk syaitan. Padahal wanita begitu indah. Maksudnya apa? Maksudnya syaitan menghiasi wanita tersebut di mata para laki, di hati para lelaki. Ya. Dan wanita sendiri mudah rusak. Kenapa? Karena mereka diperdaya oleh syaitan dengan anak buahnya, sehingga sibuk selalu dengan perhatian dan kecantikan penampilannya. Semua bahasan tentang bagaimana wanita supaya rambutnya indah, bagaimana supaya giginya indah, bagaimana supaya kulitnya indah, bagaimana supaya tasnya indah, bagaimana supaya bajunya indah. Sehingga kita dapati banyak wanita kesibukannya itu. Kesibukannya tasnya, bajunya, rambutnya, sepatunya, dompetnya. Waktu habis ngurusin itu. Sehingga kalau sudah habis, hati mereka sudah dimasuki oleh dunia, dimasuki oleh tas, dimasuki oleh model rambut, dimasuki oleh putihnya kulit, dimasuki oleh make up, dimasuki oleh berbagai macam. Berlebih-lebihan maksudnya. Lupa untuk beribadah, kapan baca Qur'annya, kapan ngajinya, kapan sholat malamnya, kapan berkhidmat kepada suami, kapan ngurusi anak-anak. Jauh. Dan begitulah banyak wanita terjebak dengan jebakan syaitan tersebut. Jadilah mereka sendiri rusak para wanita. Tanpa mereka sadari, mereka dijadikan alat untuk menggoda para laki. Ketika para wanita
sudah mulai rusak, mulai sibuk dengan kecantikannya, mulai menampilkan kecantikannya. Tidak betah kecuali orang tahu bahwasanya tubuhnya indah, dia ingin pamer kecantikannya, ingin pamer lehernya, ingin pamer betisnya, ingin pamer sebagian dari dadanya. Dia berhias untuk itu, maka mulailah dia memfitnah lelaki. Akhirnya laki-laki pun tergoda, mulailah melihat para wanita, mulailah meninggalkan ketakwaan. Ya, dari situ kemudian terjerumus pada berbagai macam kemaksiatan yang lain. Makanya kita tidak tahu bagaimana kisahnya Bani Israel, tapi lihatlah, fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah wanita. Setelah itu baru kemudian muncul kerusakan-kerusakan yang lainnya. Kesyirikan, pembunuhan, bahkan para nabi dibunuh, perubahan ayat-ayat suci, rakus terhadap harta, bahkan ahbar wa ruhban, yaitu pendeta-pendeta mereka menyimpan harta-harta yang disetorkan oleh anak buah mereka. Allah sebut dalam Al-Quran semuanya. Ini semua asalnya adalah fitnah wanita. Setan tahu betul tentang bahaya fitnah wanita, dan ini yang dikhawatirkan. Lihatlah kita bilangkan bagaimana wanita kalau orang-orang sudah tenggelam dengan syahwat, dia tidak perlu lagi dengan tauhid, tidak perlu lagi dengan kesyirikan. Bahkan dia terjerumus dalam liberal, dan itu banyak. Orang ingin memuaskan syahwatnya. Sehingga ketika lihat fitnah wanita dilarang begini, dia menolak hadis-hadis, dia menolak ayat-ayat. Sehingga dia ingin kebebasan. Gara-gara wanita. Wanita mulai berbicara, kami wanita tidak Islam tidak adil, begitu bicara mulai itu wanita. Yang bikin ribut wanita sebagai wanita yang tidak bertakwa kepada Allah. Warisan tidak adil lah, syariat poligami tidak adil lah. Kemudian kami tidak bisa bebas. Mereka merasa mereka dihinakan oleh syariat, padahal tidak, syariat memuliakan mereka. Aturan-aturan yang dibuat syariat adalah untuk memuliakan wanita. Sebagaimana kita bahas dalam pengajian tersendiri. Mulailah lelaki juga terpedaya, terfitnah dengan para wanita. Ketika tenggelam dalam syahwat, terjerumus dalam perzinahan, terjerumus macam-macam. Akhirnya menganggap syariat tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Akhirnya mulai ingin lepas dari syariat. Mulailah akhirnya terjerumus dalam pemahaman liberal. Ini terjadi pada sebagian orang. Meninggalkan sunnah, tidak lagi perhatian sama akidah, dan itulah sebab fitnah wanita ini menyebabkan sebab-sebab kebinasaan atau bencana-bencana yang lainnya. Lihat di zaman sekarang ini bagaimana para wanita keluar kerja, ikhtilat sama laki-laki. Keluar rumah berhias dengan cantik-cantiknya, parfum seharum-harumnya. Dengan dandan semerah-merahnya dan baju seksi-seksinya, kemudian pergi ke kantor. Di sana campur dengan laki-laki. Terjadi zina, entah zina mata, entah zina lisan, entah zina sentuhan, zina tangan. Nah, akhirnya terjadi dalam zina betulan. Terlalu banyak berita kita dengar, menyedihkan. Ya. Menyedihkan. Saya ditanya dengan banyak pertanyaan terkait masalah ini. Gara-gara ikhtilat. Akhirnya dia begitu kerja bercampur dengan laki-laki, dengan suaminya tidak dia perhatikan. Dia berhias untuk orang lain, dia berhias untuk suami orang lain. Anak-anaknya tidak begitu diperhatikan. Anak-anaknya dikasih HP, rusak. Mulai kerusakan berlanjut. Di rumah enggak ada yang perhatikan, dikasih HP, anaknya main sendiri. Kalau enggak dikasih diurus oleh pembantu belum tentu mengerti tentang adab-adab. Dan akhirnya terjadi kerusakan. Oleh karenanya butuh ekstra takwa menghadapi wanita, terutama kaum lelaki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah terhadap dunia, hati-hatilah terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah Bani Israil pertama kali adalah terkait dengan wanita. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ketiga. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yaqul, Nabi pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya, Rasulullah berdoa, ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk, wa tuqa, aku mohon kepada Engkau ketakwaan, wal afaf, dan aku mohon kepada Engkau yaitu sikap menjaga harga diri dengan menjauhkan dari perkara-perkara yang haram, wal ghina, dan aku mohon kepada Engkau yaitu merasa cukup dengan Engkau dan tidak butuh kepada selain Engkau, ya.
Ini hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Doa ini hendaknya kita hafalkan dan kita berusaha pahami maknanya. Doanya mudah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau hidayah, ketakwaan dan harga diri, untuk menjaga harga diri dan ghina, merasa cukup. Ya. Taib. Ini dalil yang dimaksud dengan hadis ini, yaitu ada perkataan as'alukat tuqa, aku mohon ketakwaan. Jadi takwa itu kita berusaha dan kita minta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku ketakwaan. Sebagaimana Nabi SAW minta ketakwaan. Rasulullah SAW sudah takwa tentunya. Rasulullah SAW minta takwa adalah untuk ditambah ketakwaan. Rasulullah SAW sudah di atas petunjuk, tapi minta petunjuk agar ditambah petunjuk. Ya. Dan ketika kita minta petunjuk, dua kemungkinan, maknanya adalah kita minta agar dikokohkan di atas hidayah. Yang kedua, kita minta diberikan hidayah-hidayah yang baru, hal-hal yang baru, kebaikan-kebaikan yang belum kita ketahui untuk bisa kita kerjakan. Dan seorang sangat butuh dengan hidayah. Hidayah ini sangat kita perlukan dalam setiap kondisi. Ya. Ini sudah pernah saya bahas juga secara detail. Makanya di antara doa yang paling agung adalah yang merupakan rukun salat, yaitu kita minta hidayah. Kita berkata, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, beri hidayah kepada kami di atas jalan yang lurus. Karena kita selalu butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh hidayah agar kita bisa mengetahui jalan kebenaran. Kita butuh hidayah agar kita bisa meniti jalan kebenaran tersebut, agar kita bisa mempraktekkan kebenaran tersebut. Kita butuh hidayah untuk bisa istiqomah di atas jalan tersebut, dan kita butuh hidayah agar bisa menjalankan hidayah tersebut sebaik-baiknya. Ya. Kita butuh banyak hidayah. Saya ulangi, kita butuh hidayah untuk mengenali kebenaran. Kita butuh hidayah untuk bisa meniti jalan kebenaran tersebut. Kita butuh hidayah untuk bisa istiqomah di jalan tersebut, dan kita butuh hidayah untuk bisa mempraktekkan hidayah tersebut dengan sebaik-baiknya. Seperti seorang diberi hidayah, akhirnya dia menikah. Baik, dia menikah. Bagaimana dia bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik? Dia butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa bersikap dengan pada istri dengan cara yang terbaik, bersikap kepada anak-anak dengan cara yang terbaik. Bagaimana seorang wanita bisa bersikap kepada suaminya dengan cara yang terbaik? Ini semua butuh hidayah, minta hidayah kepada Allah. Demi Allah kita butuh hidayah setiap saat. Banyak hal ketika kita jalankan, kita tidak bisa jalankan dengan yang terbaik. Salat aja kita butuh hidayah untuk bisa khusyuk. Butuh hidayah untuk bisa salat pada waktunya. Butuh hidayah untuk bisa salat ke masjid. Butuh hidayah agar lega ketika melangkah lagi menuju masjid, bukan terpaksa. Kita butuh hidayah. Jadi hidayah itu kita butuhkan bukan cuma untuk mengenal kebenaran, untuk bisa meniti jalan kebenaran tersebut, untuk bisa mempraktekannya dengan benar, untuk bisa istiqomah. Setelah itu kita minta lagi kepada Allah hidayah yang lain. Kita masih ingin dibukakan kebaikan, masih banyak kebaikan yang belum kita kerjakan. Yang hati kita masih tertutup. Mungkin seorang rajin sholat malam tapi dia masih pelit. Hidayah untuk sedekah belum terbuka. Dan kita tidak ada yang sempurna di antara kita. Kita mungkin baik dalam satu sisi, kita masih belum baik dalam sisi yang lain. Maka kita selalu minta hidayah. Ya. Orang mengatakan, Ustaz kok minta hidayah terus? Iya, kita butuh hidayah. Itu hidayah. Saya ulangi lagi. Kita butuh diberi petunjuk. Kita butuh hidayah untuk bisa menjalani petunjuk tersebut. Kita butuh hidayah untuk menjalankan hidayah tersebut dengan cara yang tepat. Kita butuh hidayah untuk istiqomah di atas jalan tersebut. Kita butuh hidayah untuk dibukakan pintu-pintu kebaikan yang lain dan selanjutnya. Sehingga dalil bahwasanya setiap saat kita butuh hidayah. Makanya Nabi berkata, Allahumma inna as'alukal huda. Ya Allah, aku butuh petunjuk kepadamu. Minta petunjuk kepadamu. Butuh ilmu. Allah yang mengatakan kepada Nabi untuk minta tambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, aku mohon ketakwaan. Takwa sebagaimana kita jelaskan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ini butuh. Ini terkait dengan hati. Seorang minta kepada Allah agar dia benar-benar bertakwa, semangat dalam menjalankan ibadah dan takut menjalankan kemaksiatan. Ya, tidak ragu-ragu dengan kemaksiatan. Betapa sering jiwa digoda untuk melihat yang haram, untuk mendengar sesuatu yang haram, untuk coba-coba mengucapkan kata yang haram. Jiwa tergoda. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa. Aku minta ketakwaan agar aku bisa benar-benar berhenti dari maksiat yang dilakukan tersebut. Agar aku bisa benar-benar menjaga pandanganku, agar aku bisa benar-benar menjaga pendengaranku. Ini butuh takwa. Ya Allah, aku mohon ketakwaan, berilah ketakwaan agar aku semangat untuk bisa beribadah. Ini butuh takwa. Jadi takwa diminta.
Jadi kita disuruh bertakwa dan kita minta takwa, tambahan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menasihul huda wat tuqa, ya. Wal afaf, dan mohon kepada Allah al-afaf. Al-afaf yaitu dari iffah. Iffah yaitu seorang menjaga dirinya dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iffah ini adalah bagian dari takwa, karena di antara mana takwa adalah meninggalkan seluruh maksiat, ya. Dan seorang minta kepada al-afaf di antara maknanya, ya, agar dia terhindar dari perkara-perkara yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk yang menjatuhkan harga dirinya. Itu di antara makna al-afaf, ya. Saya bacakan perkataan Ibnu Hubairah. Al-afaf qad yakunu minhu al-afaf anir radha'il ala kathratiha. Di antara afaf maknanya adalah minta kepada Allah penjagaan diri dari akhlak-akhlak yang buruk, dan itu sangat banyak. Dari hasad, dari dengki, dari pelit, dari banyak hal, ya, dari pandangan yang buruk, dari ucapan yang buruk, ya, dan macam-macam. Ini semua kita minta kepada Allah agar terjaga diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk yang bisa merusak harga diri kita. Kemudian wa minhu al-afaf an amwalin nas. Ya. Kemudian di antaranya minta kepada Allah agar seorang terjaga dari meminta harta orang lain. Dia dijaga dengan bagaimana cara Allah menjaganya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia bekerja, dia punya penghasilan sehingga dia tidak minta-minta kepada orang lain. Karena kalau seorang minta-minta harga dirinya jatuh. Wa minhu al-afaf an su'alil ajr an tablighil haqq. Kemudian juga di antaranya dia dijaga oleh Allah dari minta upah dari penyampaian kebaikan. Kalau dia menyampaikan kebaikan, ya, maka dia menjaga dirinya untuk tidak minta upah, tidak ngemis-ngemis kepada orang atas kebaikan yang dia sampaikan, ya. Ini terkait dengan para dai tentunya, ya. Minta agar diberi afaf, ya, sehingga dia tidak minta-minta kepada orang, ya, tidak pasang tarif misalnya, ya. Ini tentunya menjatuhkan harga diri, ya. Wa minhu al-afaf alladhi yuaddi ila al-aun amma la yahillu minan nadhar fama faqahu. Kemudian di antaranya al-afaf yaitu minta kepada Allah agar dia dijaga dirinya, dibantu oleh Allah agar dia tidak terjerumus kepada perkara yang haram, dari pandangan yang haram dan yang lebih daripada itu. Jadi agar kita bisa menundukkan pandangan butuh pertolongan dari Allah. Di antaranya makna al-afaf. Karena memandang yang haram itu merusak harga diri, menjatuhkan harga diri seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga di depan masyarakat. Kalau orang matanya jelalatan, orang rendahkan orang tersebut. Jadi butuh minta kepada Allah ditolong. Wa minhu, perhatikan, wa minhu al-afaf amma jawazal kifayah bil ma'ruf fi kulli ma'nan. Di antaranya menjaga diri dari sikap melampaui batas dari keperluan yang secara ma'ruf, ya, dalam seluruh makna, ya. Artinya kita minta maaf, jangan sampai kita berlebihan dalam segala hal. Dalam memiliki suatu berlebihan, dalam bersikap berlebihan. Ini di antara bentuk al-afaf yang diminta oleh seorang. Ya, makna afaf rupanya luas bagaimana penjelasan Ibnu Hubairah, ya. Taib dari dalam kitab Al-Ifsah an Ma'anil Sihah. Kemudian di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ghina, ya Allah aku mohon kepada Engkau al-ghina. Al-ghina, ya, yaitu merasa cukup dari selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga seorang berusaha tidak butuh kepada orang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak pungkiri kita adalah makhluk sosial. Kita berinteraksi sama orang lain, tapi kita harus yakin bahwasanya kebutuhan kita kepada Allah, interaksi kita kepada orang ini, jangan kaitkan hati kita dengan orang ini. Meskipun kita kondisinya sebagai anak buah, kita punya bos, jangan kita kaitkan hati kita kepada bos kita bahwasanya rezeki dari dia. Enggak, semua dari Allah. Kita kerja, ya. Dan sering gantungkan hati kepada Allah, bukan kepada manusia. Itu namanya ghina. Merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah makfini bihalalika an haramika wa aghni fadlika amman siwak, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah makfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara-perkara halal darimu agar aku tidak butuh kepada perkara-perkara yang haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwak, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari selainmu. Ya, seorang tidak tergantung pada orang, ngemis-ngemis sama orang, enggak. Dia merasa cukup. Ini di antara makna al-ghina, ya.
Dan orang yang merasa cukup dari manusia, artinya dia interaksi, dia kerja, tapi dia merasa cukup selalu kepada Allah, maka tauhidnya semakin tinggi. Tauhidnya semakin tinggi karena hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara makna al-ghina adalah ghina nafs. Itu seorang qanaah. Ghina nafs maksudnya adalah qanaah, ya. Dia merasa cukup dengan harta yang Allah berikan kepadanya, ya. Ya. Ketika dia merasa cukup dengan harta yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan merasa cukup dan merasa kaya, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal ghina an kasratil arad, innamal ghina ghina nafs. Bukanlah namanya kekayaan itu dengan aset yang banyak, bukan. Tetapi kekayaan yang sungguhnya adalah merasa cukup, yaitu jiwa yang kaya. Jiwa yang kaya tadi merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Oleh karenanya ketika seorang dibeli harta yang pas-pasan misalnya, dia harus pandai memanage harta tersebut agar selalu dalam dirinya ada ghina nafs, ya. Ghina nafs, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, itulah rezeki yang Allah berikan kepadanya, tinggal bagaimana dia mengolahnya, ya, dengan baik. Ketika seorang tidak diberi rasa cukup, tidak diberi qanaah, dia akan selalu tidak bahagia karena dia selalu berharap, mencari dan tidak ada penghujungnya. Betapa banyak orang-orang yang diberikan aset yang banyak namun tidak merasa cukup. Tamak selalu. Dan banyak orang seperti itu. Sudah hartanya miliaran, sudah hartanya triliunan, tetap saja masih tamak. Tidak ada rasa cukup dalam hatinya. Itu orang tidak bahagia. Dan betapa banyak orang mungkin pas-pasan, mungkin bahkan kekurangan, tapi masih selalu tersenyum. Dia tahu bahwasanya hidup ini adalah ujian. Dia merasa apa yang Allah berikan baginya cukup baginya, ya. Dia kaya hati, ya. Orang seperti ini, apapun kondisinya dia tetap bisa tersenyum. Dan dia sudah bahagia. Sementara orang yang asetnya banyak tersebut belum tentu bahagia. Belum tentu bahagia. Tamak, rasa takut hartanya hilang. Kenapa? Dunia sudah masuk dalam hatinya, ya. Ikhwan, ini semua dalil kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, bahwasanya para, ya, ini kata beliau, dalil aidan ala ibtali man ta'allaqu bil awliya'is salihin fil jalbil manafi' wa daf'il madhar. Ini dalil tentang batilnya orang-orang yang menggantungkan hati mereka dengan para wali-wali dan orang-orang saleh dalam rangka mengambil manfaat, mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan. Kama yaf'alu ba'dul juhal alladzina yad'una ar-rasul alaihi salatu wassalam idza kanu inda qabrihi, sebagaimana orang-orang yang berdoa kepada Rasulullah ketika di sisi kuburan. Jadi ini bukan perkara omong kosong, ya. Teman-teman yang kerja di Madinah di bagian hay'ah amar ma'ruf nahi munkar, mereka sering dapati surat-surat dilemparkan ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan masuk, cuma dikupungut. Isinya permintaan-permintaan. Permintaan-permintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian curhatan-curhatan hati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat-surat lempar situ. Ya akhi, subhanallah, kejahilan. Rasulullah SAW saja berdoa, Allah menyesal huda wa tuqa la faul. Nabi saja berdoa. Nabi tidak bisa mengatur hatinya. Ya. Nabi tidak bisa mengatur hatinya. Yang mengatur hatinya siapa? Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi berdoa, ya Allah pembolak-balik hati, ketakwaanlah hatiku di atas agamamu. Rasulullah yang minta, Allah as'alukal huda, minta petunjuk, wa tuqa, ketakwaan, wal afaf wal ghina. Nabi minta kepada Allah. Kulla aku lakum indi kulla amliku nafsi dharran wala rasyada. Katakanlah aku tidak bisa menguasai diriku kemudaratan maupun petunjuk. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya kata Syekh Utsaimin, kama yaf'alu ba'dul juhal alladzina yad'una ar-rasul alaihi salatu wasallam idza kanu inda qabri. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang jahil yang mereka ketika di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada sebagian kawan-kawan yang kerja di amar ma'ruf nahi munkar, mereka pergi ke di Madinah, itu ada namanya, saya kemarin ngobrol sama sebagian kawan anak S3 sekarang, dia cerita saya pernah kerja Ustaz di daerah situ bertugas, namanya Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar itu di daerah sebelah kanan kiblat Masjid Nabawi, ya, di bagian depan, masjid yang sudah tidak dipakai, sudah ditutup. Namun di sana banyak dilempar surat-surat situ. Surat-surat permohonan kepada wali fulan, ya Sayyidi, minta permintaan, syirik kepada Allah. Bukan minta kepada Allah, minta kepada wali-wali yang sudah meninggal. Dengan cara kirim surat ke situ. Kejahilan. Nah, kalau ustaz-ustaz saya tidak pernah mengingatkan, bahkan menganjurkan untuk demikian, repot. Dai-dai yang sesat dan menyesatkan, fadhallu wa adhallu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari yang sesat dan menyesatkan justru mengajarkan
audiens untuk berbuat kesyirikan, suruh nulis surat seperti itu kepada wali-wali. Ya. Ini kesyirikan. Rasulullah SAW tidak menguasai dirinya untuk manfaat, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita lanjutkan. Masih ada 2 hadis ya. Hadis berikutnya an Abi Tarif Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqalillah minha falyati taqwa. Barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah kemudian dia melihat ada yang atqalillah, yang lebih bertakwa bagi Allah. Artinya ada pilihan alternatif lain yang lebih bertakwa kepada Allah, lebih meningkatkan takwa kepada Allah, falyati taqwa, maka dia batalkan sumpahnya dan dia lakukan alternatif lain yang lebih bertakwa kepada Allah. Ya. Ini contoh-contoh seperti seorang kemudian dia bersumpah, dia jengkel sama seorang, demi Allah saya tidak akan ngomong lagi sama orang tersebut. Misalnya kakaknya sendiri, demi Allah saya tidak mau ngomong sama kakak saya. Dia tahu ternyata namanya takwa nyambung silaturahmi. Namanya takwa meskipun kita diputuskan kita tetap sambung. Maka dia pun batalkan sumpahnya. Dia bayar kafaratul yamin seperti dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ya. Fakafaratu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum atau raqabah. Famalam yajid fasiyamu thalatha ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Orang yang membatalkan kafarahnya, membatalkan sumpahnya, maka dia bayar kafarah sebagaimana surat Al-Maidah. Apa itu kafarahnya? Memberi makan kepada 10 fakir miskin dari makanan pertengahan yang biasa dia makan. Kemudian atau memberi kiswatuhum, memberikan 10 pakaian kepada 10 fakir miskin, ya, pakaian kepada 10 fakir miskin, atau raqabah, atau dia membebaskan budak, dan ini membebaskan budak sudah tidak ada zaman sekarang. Siapa yang tidak mampu 2 ini, tidak mampu ketiga ini, tidak mampu untuk beri makan kepada 10 fakir miskin, atau tidak mampu untuk memberi pakaian kepada seluruh orang fakir miskin, atau tidak mampu memberikan budak, maka dia boleh berpuasa 3 hari. Tetapi kalau ada alternatif yang lebih baik, dia tinggalkan sumpahnya tadi. Nabi yang ngajarkan. Kenapa? Dengan menjalankan alternatif yang lain, dia lebih bertakwa kepada Allah. Terkadang kita bersumpah, demi Allah, saya akan begini. Ternyata, ini kurang pas, ada yang lebih baik. Misalnya, demi Allah, saya akan umrah bulan ini. Ternyata sudah menjelang Ramadan. Wah, sayang, umrah di bulan Ramadan lebih berpahala. Ya udah, saya batalkan umrah saya bulan ini, bulan Sya'ban, saya ingin umrah di bulan Ramadan. Misalnya ini. Maka saya batalkan sumpah saya bayar kafarah dan saya umrah di bulan Ramadan, karena Nabi SAW mengatakan al-umratu fi Ramadan ka hajjah ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku, ya. Oleh karenanya seorang tidak terikat dengan apa yang dia sumpahin, apa yang dia sumpahkan. Kalau ternyata ada yang lebih baik, yang mengatakan, "Aduh, saya sudah terlanjur bersumpah ya." Kalau ada yang lebih baik, tinggalkan semua, bayar kafarah, kau enggak dosa. Rasulullah yang suruh. Kenapa kau disuruh berpindah kepada alternatif yang lain? Karena atqalillah, karena alternatif lain tadi lebih bertakwa. Ini menjadi perhatian kita, bagaimana kita bisa meraih ketakwaan. Bagaimana kita bisa meraih ketakwaan, ya. Taib, yang terakhir, ya. An Abi Umamah, hadis yang terakhir, An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, dari Abu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'. Aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di haji wada'. Faqala, Rasulullah SAW berkata, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa sallu khamsakum, dan salatlah 5 waktu. Wa sumu syahrakum, dan berpuasalah bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, dan bayarlah zakat. Wa ati'u umara'akum, dan taatlah kepada penguasa-penguasa kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk surga Rabb kalian. Rawahu Tirmidzi fi akhir kitab as-salat wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di akhir kitab as-salat, dan beliau berkata hadis hasan sahih. Perhatikan di sini Rasulullah SAW berkhutbah di haji wada, ya. Dan ini tentu haji yang sangat luar biasa, sampai disebut dengan haji perpisahan. Ketika itu yang berhaji banyak sekali, sampai disebutkan ada yang mengatakan 120.000 orang. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 100.000, ada yang 120.000. Dan itu jumlah yang sangat dahsyat di zaman tersebut. Di depan jumlah yang sangat banyak, Rasulullah SAW berkhutbah, memberi nasihat kepada mereka. Dan khutbah tersebut Rasulullah SAW katakan dibuka dengan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena itu yang apa yang kita yang cari, kita bertakwa kepada Allah. Kita
Kita ini ngapain begini, ngapain sedekah, ngapain kita ngaji, ngapain kita bangun malam, ngapain kita baca Quran. Kita ingin takwa. Kita ingin takwa. Ya, kita karena begitu kita meninggal, barometer kemuliaan adalah takwa. Kita dalam alam barzah, barometer kita dapat kenikmatan atau dapat azab, takwa. Kita dibangkitkan di padang mahsyar, bagaimana kondisi kita dibangkitkan, yang jadi barometer bagaimana Allah mensikapi kita, takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Maka nasihat Nabi kepada para jamaah haji yang jumlahnya sangat banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Setelah itu Rasulullah memperinci di antara bentuk takwa. Kata Rasulullah SAW, jangan lupa salat 5 waktu. Salat yang benar di awal waktu, ke masjid, ini bentuk takwa. Wasumu syahrakum, puasa bulan Ramadan jangan ditinggalkan, puasa yang benar. Rasulullah fokus pada perkara-perkara yang wajib ya. Wa addu zakata amwalikum, bayar zakat jangan lupa. Bayar zakat, semangat dalam bayar zakat, tahu bahwasanya zakat itu berpahala. Sebagian orang Masya Allah kalau sedekah semangat bayar zakat perhitungan. Seakan-akan hartanya tidak ada pahalanya. Ini terkadang cara berpikir mindset seorang. Ya kalau kasih uang sama anak yatim, sama fakir miskin, dia merasa berpahala. Tapi kalau bayar zakat kayaknya duitnya nggak ada pahalanya. Justru bayar zakat paling lebih besar. Karena bayar zakat adalah wajib, sedekah kepada yang tadi adalah sunnah, dan perkara yang wajib lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang bayar zakat dengan semangat. Uang yang dia keluarkan untuk bayar zakat lebih besar pahalanya daripada uang yang dia bagi-bagikan. Yang sunnah. Wa addu zakata amwalikum, keluarkan zakat harta kalian. Dan jangan lupa Rasulullah mengatakan wa ati'u umara'akum, taatlah kepada penguasa kalian. Sabar dalam taat kepada penguasa meskipun penguasa tersebut zalim. Kalau mereka menyuruh kepada kebaikan, kita taat. Kalau mereka menyuruh kepada maksiat, maka jangan kita taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dan merangka bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau mereka punya aturan-aturan yang baik, ya, aturan-aturan yang maslahat, maka wajib bagi kita untuk taat. Kita taat karena Allah. Allah yang berfirman, "Ati'ullah wa ati'ir rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada penguasa di kalian. Sebagian orang sulit untuk taat kepada penguasa. Padahal konteksnya Rasulullah SAW bawakan sama. Rasulullah mengatakan bertakwalah kepada Allah. Rasulullah perinci. Rasulullah yang bilang salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, taat kepada penguasa. Nah, untuk 3 ini bisa dikerjakan. Dia salat, oke, puasa, oke, bayar zakat, tetapi untuk taat kepada penguasa sebagian orang tidak kuat. Sabar, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya kununa ba'di atharah. Fasbiru hatta talqani alal haud." Ya. Akan ada satakuna ba'di atharah, ya. Alaikum, akan ada sikap atharah setelah peninggalku, yaitu ada penguasa yang cari harta untuk diri pribadi, atau kalian tidak diperhatikan golongan yang lain. Artinya kalian dunia tidak diberikan oleh penguasa. Maka sabarlah sampai kalian bertemu dengan aku di telaga. Jadi bersabar dengan kezaliman penguasa, tetap taat kepada perintah-perintah mereka yang baik, ya. Maka ini adalah sebab untuk bertemu dengan Nabi di telaga. Dan ini adalah bentuk ketakwaan. Ini bentuk ketakwaan. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk salat, memerintahkan kita untuk haji, memerintahkan kita untuk bayar zakat. Dia yang memerintahkan kita untuk bersabar, taat kepada penguasa pada perintah-perintahnya yang baik, yang maslahat. Jadi ketika kita taat kepada perintah penguasa yang maslahat, yakinlah kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh kesabaran, itu butuh ketakwaan. Janjinya apa hasilnya? Tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk surga Rabb kalian. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita selesai dari bab takwa. Insyaallah kita bertemu lagi dalam bab yang baru, babul yakin wa tawakkul. Bab tentang yakin dan tawakal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.